lagi bersama podcast ini kita. Aku Muya Sirona. Kali ini aku bersama pemateri yang keren nih guys. Nah, beliau ini Ketua IPNU Tanah Merah. Mari kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo. Nah, boleh kenalan diri dulu Kak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Saya asli Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Saya aktif atau ikut organisasi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Hari ini kita akan membahas topik mengenai itu nih guys. Nah, ayo kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak, boleh ceritain nggak Kak? Apa sih itu IPNU Kak? IPNU, oke. Mohon izin sebelumnya ya. Kalau IPNU yang saya ketahui, yang saya berproses di dalamnya ini, itu singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, sebenarnya IPNU ini adalah ada partnernya, namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama singkatannya. Oh, berarti ini khusus untuk yang Laki-laki yang IPNU, yang IPPNU khusus yang perempuan. Namun berjalan berbarengan, berkolaborasi terus, berpartner terus seperti itu. Nah, IPNU ini adalah sebuah wadah, sebuah organisasi yang mana berafiliasi atau ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau berbicara NU itu sudah tahu semua seperti itu. Nah, IPNU, IPPNU ini adalah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, khusus di kalangan pelajar, gerak bidangnya seperti itu. Nah, kemana arahnya IPNU ini? IPNU ini ya arah bidangnya, gerak bidangnya ini ada 3 hal Mbak Muyes. Nah, ada 3 hal, ada 3 aspek. Yang pertama itu gerak bidangnya untuk pengembangan dari segi pendidikan, kedua ini sosial, dan yang ketiga dalam sektor atau aspek agama seperti itu. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama pendidikan, dan yang kedua sosial, yang ketiga agama. Gerak bidangnya di sana Mbak Muyes. Nah, terus ceritain dong Kak, sejarahnya IPNU itu gimana sih? Nah, sejarah IPNU ya. Sebenarnya sejarah IPNU ini lumayan panjang Mbak Muyes. Cuman saya persingkat saja karena sudah berjalan 70 tahun. Kurang lebih 70 tahun IPNU, guys. IPPNU mengabdi untuk bangsa dan agama seperti itu Mbak Muyes. Nah, IPNU ini berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 di Semarang, Jawa Tengah. Nah, pendirinya ada beberapa pelajar pada saat itu, aktivis pada saat itu, termasuk pendiri atau ketua umum pertama IPNU itu adalah Kiai Haji Tolhe Mansur. Beliau lahir di Malang, Mbak Muyes. Nah, di sisi lain ada beberapa juga pendiri IPNU, ada Kiai Haji Muhammad Sufyan Khalil, ada Kiai Haji Mustahal, ada Kiai Haji Abdul Ghani Farida, dan ada beberapa pendiri-pendiri yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Namun sebenarnya banyak pelopor-pelopor pendiri IPNU pada saat itu Pak Muyes. Seperti itu Pak Muyes. Terus mencakup kegiatan apa sih Kak yang ada di IPNU itu? Kalau kegiatan-kegiatan ya yang ada di IPNU sejauh ini, karena gerak bidang IPNU itu ada 3, pendidikan, sosial, dan agama, otomatis arahnya ke sana Bang Muyes. Kalau kemarin di IPNU di kecamatan kami itu ya ada namanya di bidang pendidikan. Ini sering mengadakan kajian-kajian rutin setiap bulan, namanya Karbit, kajian rutin bulanan IPNU IPPNU Tanah Merah. Karbit. Karbit itu
istiqomah Oh, jadi dilaksanakan itu kegiatan setiap bulannya ya kak? setiap bulannya, namanya karbit. Nah, terus itu di bidang pendidikan. Ada beberapa yang lainnya yang memang proker atau program kerja wajib di IPNU ini. Ada yang namanya jenjang pengkaderannya yang wajib dilaksanakan setiap periodenya itu. Kalau di tingkat desa, IPNU di tingkat desa melaksanakan magesta, masa kesetiaan anggota. Kalau di kecamatan, tingkat kecamatan itu namanya lakmut, latihan kader muda. Kalau di tingkat kabupaten namanya lakut, latihan kader utama. Itu pengkaderan atau pelatihan pendidikan di IPNU yang harus dilaksanakan dari setiap pimpinan-pimpinan yang ada di tingkatan pimpinan yang ada di IPNU. Dan itu wajib ya kak? Wajib kalau mumpuni, misalkan kalau mumpuni ya wajib dilaksanakan kegiatan itu karena itu sudah masuk dalam PDPRT IPNU seperti itu. Terus selama kakak berproses nih di IPNU, boleh ceritain nggak kak pengalaman kakak selama berproses di IPNU itu? Saya ya pengalaman berproses di IPNU karena jujur saja Bang Yes, tahun saya pertama itu masuk IPNU tahun 2019. Pada saat itu saya mondok di Burne, Kecamatan Burne. Saya mondok, setelah lulus dari mondok akhirnya saya membentuk IPNU. Saya bentuk IPNU di desa saya Bang Yes. Di desa saya bersama teman-teman SD saya pada saat itu. Ya, saya bentuk, termasuk saya langsung berproses di dalamnya, ikut pelatihan-pelatihan pengkaderan-pengkaderan yang ada di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Terus gini Bang Yes, pengalaman saya ya, karena tahun 2019 itu masih embrio terbentuknya IPNU di desa saya, masih belum terbentuk. Tahun 2020 terbentuklah IPNU di desa saya, Desa Koter Bang Yes, saya Desa Koter, Kecamatan Tanah Merah. Nah, pada saat itu tidak sedikit pemuda atau pelajar yang ada di desa saya aktivitasnya katakanlah mohon maaf kurang bermanfaat, kurang begitu bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar Bang Yus. Nah, hadirnya IPNU pada tahun 2020 di desa saya itu untuk bagaimana bisa mewadahi teman-teman ini bisa beraktivitas lebih bermanfaat. Alhamdulillah menerima teman-teman pelajar. Pada saat itu kepala desa juga menerima, sesepuh ustadz-ustadz di desa saya itu menerima dengan hadirnya IPNU, dengan adanya IPNU. Dengan adanya terbentuknya IPNU di desa saya ini ya alhamdulillah teman-teman masuk satu persatu, aktivitasnya mulai apa ya? Mulai katakanlah bermanfaat lah. Bahasanya seperti itu. Mulai ya ada perubahan dari sebelumnya aktivisnya kurang baik teman-teman, ya alhamdulillah setelah masuk IPNU lebih baik dari sebelumnya. Dan di sisi saya posisi saya alhamdulillah saya juga bersyukur Bang Wes, saya bisa melanjutkan apa yang saya pelajari, ilmu yang saya pelajari, pengetahuan di pondok pesantren, perjuangan kiai saya itu saya lanjutkan di IPNU di desa saya. Jadi pengaruhnya itu kuat banget ya kak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sejauh ini. Terus kasih saran dong kak untuk teman-teman yang mau join sama kakak untuk join ke IPNU di sekitar tempat tinggalnya. Ya, sebenarnya IPNU ini kan ada banyak tingkatan ya, ada banyak tingkatan. Di kampus itu namanya PKPT. Di kampus itu namanya PKPT, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi. Kalau di sekolah MTS sederajat, SMA sederajat, ini namanya PK, Pimpinan Komisariat. Kalau di desa namanya PR, Pimpinan Rating. Kalau di PAC di kecamatan itu PAC, Pimpinan Anak Cabang. Kalau di kabupaten ini namanya PC, Pimpinan Cabang. Kalau di wilayah namanya PW, Pimpinan Wilayah, seperti itu. Nah, dari banyaknya tingkatan-tingkatan yang ada, tingkatan-tingkatan itu yang ada di NKRI ini ya, di Indonesia ini,
monggo teman-teman ini bisa ikut di mana kalian berada. Kalian di kampus ikut PKPT, kalian di desa ikut pimpinan ranting, kalian di kecamatan ikut PAC, seperti itu. Dan Ibnu ini tidak melihat latar belakang siapapun. Katakanlah misalkan yang kaya boleh ikut, yang ekonomi ke bawah tidak boleh ikut, tidak. Yang anak yatim tidak boleh ikut, yang punya orang tua ikut. Tidak melihat itu Ibnu. Intinya Islam, monggo bisa berproses di Ibnu, monggo bisa berproses masuk mengabdi di Ibnu. Teman-teman misalkan ada yang penasaran apa itu Ibnu, jangan penasaran saja, masuk saja di Ibnu. Hubungi teman-teman kalian yang berproses di Ibnu. Insya Allah tetap terbuka untuk yang siapapun yang mau masuk, Mbak Muyas. Jadi begini Mbak Muyas, karena Ibnu ini kalangan pelajaran, ada umur, berapa umur yang pas masuk di Ibnu. Kalau di Ibnu ini ada batasan umur Bang Yas. Dari umur 13 sampai 24 itu batasan umur di Ibnu. Seperti itu. Di bawah umur 13 masih belum terkawal oleh kami, dan di atasnya 24 tahun umurnya, monggo ada organisasi di kakak kita, satu tingkatan di atas kita, Ibnu Ansor. Ansor ya. Setelah Ibnu monggo bisa lanjut di Ansor. Nah, kalau di Ibnu ini batasan umurnya dari umur 13 sampai 24. Ya, seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas materinya yang keren banget nih Kak. Nah, tuh guys, siapapun yang mau ikut atau join ke Ibnu, silakan ikut di Ibnu di kecamatan-kecamatan kalian ya. Nah, sekian dari aku, saya Muyasiro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.